mulai dengan hati yang gembira. Kita angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Tuhan, kami bersyukur kalau saat hari ini kami boleh kembali datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun masih secara online. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah masih semangat kan? Kita angkat lagi satu pujian, Happy Yaya, Happy Yaya. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, adik-adik, setelah minggu lalu kita melihat bagaimana Allah berjanji kepada keluarga Bapak Abraham untuk memberikan Bapak Abraham dan Ibu Sarah seorang anak. Hari ini, minggu ini, kita akan melihat bagaimana cara Allah menggenapi janjinya itu. Tapi sebelum itu, kita semua berdoa terlebih dahulu. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh kembali datang untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami yang masih kecil agar dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah minggu lalu kita lihat bagaimana Allah berjanji kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah menepati janjinya itu. Nah, setelah menunggu bertahun-tahun lewat, akhirnya Ibu Sarah ini mulai lelah dan mulai bertanya-tanya, kapan sih Tuhan kasih?
saya anak. Kapan ya Tuhan menepati janjinya? Nah, kemudian pada suatu hari, ternyata Ibu Sarah memberanikan diri untuk bertanya hal itu kepada Bapak Abraham. Nah, dia tanya, Pak, kapan sih Tuhan kasih kita anak? Waktu lalu Tuhan janji akan memberikan kita seorang anak. Wah, terus Bapak Abraham dengan sabar dia menjawab, tenang saja, kita harus sabar. Nanti Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah, kemudian berhari-hari lewat. Setelah itu pada suatu hari, Bapak Abraham sedang duduk di bawah pohon. Nah, kemudian pada saat Bapak Abraham sedang duduk di bawah pohon, tiba-tiba ada 3 orang yang sedang melewati kemah Bapak Abraham. Wah, kemudian Bapak Abraham melihat mereka bertiga dan Bapak Abraham langsung memanggil mereka. Bapak Abraham memanggil mereka karena Bapak Abraham berpikir, wah, di siang-siang begini, matahari sangat terik, kenapa ada orang yang sedang berjalan? Pasti mereka sangat lelah dan mereka butuh istirahat. Nah, kemudian Bapak Abraham memanggil ketiga orang ini dan menawarkan ketiga orang ini makan dan minum serta beristirahat di tempat tersebut. Nah, akhirnya Bapak Abraham panggil ketiga orang ini, Bapak Abraham bilang, sini, nanti saya dan hamba-hamba saya akan menyediakan kalian makanan dan minuman. Beristirahatlah di tempat ini. Nah, kemudian ketiga orang itu akhirnya menghampiri Bapak Abraham dan akhirnya mereka duduk bersama-sama dengan Bapak Abraham. Mereka bercerita, mereka beristirahat, mereka makan, mereka mengisi tenaga mereka. Wah, kemudian setelah itu Bapak Abraham memanggil Sarah untuk membuatkan ketiga orang ini makanan yang sangat enak. Wah, kemudian Ibu Sarah akhirnya langsung pergi ke dapur dan memasak makanan yang sangat istimewa untuk ketiga tamu mereka ini. Nah, saat sedang makan, ternyata terjadi hal yang aneh. Tiba-tiba, salah satu dari 3 orang ini bertanya kepada Bapak Abraham. Mereka tanya, Abraham, mana istrimu si Sarah itu? Wah, Bapak Abraham kaget. Kenapa ya 3 orang ini bisa mengetahui nama istrinya? Kenapa 3 orang ini tahu bahwa Sarah itu adalah istrinya? Tapi Bapak Abraham tidak tanya lagi, tapi Bapak Abraham langsung menjawab kepada mereka bertiga. Bapak Abraham menjawab kalau istrinya ada di dalam kemah. Nah, tapi ternyata tidak sampai di situ, ketiga orang ini mengatakan bahwa tahun depan Bapak Abraham dan Ibu Sarah akan mempunyai seorang bayi. Dan Ibu Sarah akan mengandung bayi itu. Wah, Bapak Abraham sangat senang dan juga terkejut. Ternyata 3 orang yang berkunjung ke rumah Bapak Abraham ini bukan orang biasa, melainkan mereka ini adalah utusan Allah yang diutus Allah untuk memberitahukan kabar baik ini kepada Bapak Abraham. Nah, tapi ternyata Ibu Sarah ada di balik kemah dan mendengar percakapan antara Bapak Abraham dan ketiga orang ini. Wah, Ibu Sarah tidak percaya dengan hal ini karena sudah lama sekali janji Allah dan sudah lama juga Ibu Sarah menunggu dan Ibu Sarah sudah semakin tua. Akhirnya Ibu Sarah ini tertawa, dia tidak percaya kalau dia akan punya seorang anak. Wah, tapi ternyata setahun kemudian benar saja Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini memiliki seorang anak. Wah, mereka sangat senang dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya, mereka menamai anak mereka itu dengan nama Ishak. Nah, adik-adik dari cerita ini kita belajar apa sih? Nah, kita harus belajar jadi seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Walaupun kita masih kecil, kita harus belajar dari tokoh ini, bagaimana kita sabar, bagaimana kita tetap percaya kepada setiap janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti Tuhan genapi. Hanya Tuhan tahu mana waktu yang tepat untuk Tuhan menggenapi janjinya kepada kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Nah, walaupun kita masih kecil, kita harus belajar tentang ketiga hal ini. Kita terapkan dalam kehidupannya kita hari-hari,
kita terus berdoa, meminta pada Tuhan bagaimana hidup kita ini betul-betul bisa menjadi contoh sebagai anak Allah. Nah, cerita hari ini selesai. Sebelum kita tutup ceritanya, kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan yang masih kecil ini untuk tetap setia kepada Tuhan dan percaya kepada setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jangan lupa jangan lupa nonton video sekolah minggu-minggu depan ya. Dadah!